Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 638 ayat 1. Patimbul Tuhanim diha bangsa nai marasa bansuarami memuji Tuhani endehon maraja siang sandok roham naung mate ala ni dosam oloy madebatam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 30 Januari 2023 tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11. Demikian bunyinya, Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Aigok dihodo ali Jehovah hati bulon dohot hagogoon, dohot hamuliaun, dohot hatongamun, dohot puji-pujian. Gok dihota henang salhut na dibano gijang, dohot na ditanon. Gok dihodo ali Jehovah harajaun, jala dipati bulu hodirim di atas ni saluhut na marjujungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, ketika kita sudah diberkati Tuhan, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita dapat memuaskan keinginan hati kita, kehendak kita. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu memampukan kita melakukan perbuatan baik, tetapi itu juga dapat membawa kita kepada perbuatan yang tidak baik. Ketika kita melihat bahwa segala sesuatu itu kita peroleh karena kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, maka kita akan jatuh kepada kesombongan. Tetapi ketika kita melihat bahwa berkat itu kita terima dari pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan semata-mata, maka kita akan mempergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan senantiasa rendah hati dan selalu berusaha untuk berbuat baik. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Daud dalam kehidupannya. Ketika peristiwa pembangunan Bait Allah sudah diselesaikan oleh Salomo anaknya, di mana dia berencana untuk membangun Bait Allah, tetapi Tuhan mengatakan, bukan kau tetapi anakmu Salomo. Dan Daud berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dari segala jenis harta yang ada padanya. Kayu, batu-batu, emas, perak, dan sebagainya, dan juga tukang-tukang dia dapat sediakan. Dan ketika Bait Allah sudah selesai, maka Daud dan juga Salomo bersama-sama dengan para tua-tua Israel dan seluruh umat Israel bersukacita untuk melaksanakan puji ibadah, memuji Tuhan. Dan di situ dikatakan Salomo, Daud, dan juga segala pemimpin-pemimpin
umat Israel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu yang dikatakan pada saat ini dasar daripada Daud untuk memberikan, menyerahkan itu kepada Tuhan. Yaitu sebagaimana dikatakan tadi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah yang mempunyai segala-galanya. Dan itu juga yang selalu kita nyanyikan dalam setiap kita memberikan persembahan dalam ibadah minggu. Karena Tuhan yang mempunyai segala-galanya, maka kita serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, supaya itu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimanapun kayanya Daud dan Salomo, seperti yang dikatakan, tidak ada yang melebihi kekayaan mereka. Tapi Daud sadar itu adalah titipan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, segala yang ada di langit dan juga yang di bumi. Yang kedua dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, yang melebihi segala-galanya sebagai kepala. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dialah Raja yang kekal. Oleh karena itu seluruh raja akan menyembah kepada Tuhan, bersembah sujud di bawah kaki Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa segala lidah mengaku dan segala yang lutut bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Belum ada apa-apa yang dibandingkan dengan kekayaan Tuhan dari semua yang kita miliki. Bagaimanapun juga kita harus senantiasa rendah hati. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki, itu adalah titipan Tuhan. Nadi palumehon, yang dititipkan oleh Tuhan supaya dapat kita pergunakan untuk menyebarkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan berhak untuk mengambilnya kapanpun Tuhan menginginkannya. Oleh karena itu mari kita bersukacita, selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik dengan harta, ilmu, pengetahuan, kekuasaan, yang jabatan yang ada pada kita adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita juga akan memuji memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau lah memiliki semuanya. Engkau lah punya napas dan kehidupan kami dan seluruh yang ada pada kami. Oleh karena itu biarkan kami untuk mempergunakannya, untuk melayani kerajaan-Mu, melakukan kehendak dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa berusaha untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berbicara syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, lakukanlah segala pekerjaanmu untuk melayani Tuhan dan raihlah harta karena itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupanmu. Horas.